Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumin alqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah sekalian ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini. Kita bisa bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah ibadah yang agung, sebuah kewajiban yang mulia, yaitu menuntut ilmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Pilih menuntut ilmu merupakan kewajiban seorang muslim. Dan mudah-mudahan lenggah kita, duduk kita wonten ing rumah Allah Subhanahu wa taala menika merupakan usaha saking hadis kala wau, dan merupakan bukti perhatian kita dumateng Al-Qur'an, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyindir tiang-tiang engkang betul memperdulikan keadaan Al-Quran. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka itu mau mentadaburi, merenungkan, mempelajari Al-Quran, ataukah dalam hati-hati mereka telah terdapat penutup-penutupnya? Dan mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk kita di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini mendatangkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum duduk di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka. Maka apa keutamaannya? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilinginya. Wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka, yaitu mereka yang hadir, mereka yang bermajelis ilmu, akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Dan satu keutamaan yang terlewat yaitu wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat yaitu kasih sayang Allah akan meliputi mereka. Jemaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya membaca Al-Qur'an ya. Setiap dari kita membuka mushaf ya, yaitu masih kita akan membaca surat Al-Lail, melanjutkan, dan mungkin kita mengulangi sebagian bacaannya. Ya, kita baca sama-sama. Silahkan yang ada mushaf ya, ya, dibuka surat Al-Lail. Ya, kita turukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره لليسرى. Salah tadi ya. وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. طيب. Alhamdulillah. Untuk ayat-ayat yang pertama akan kita ulangi dengan cepat. Kemudian yang belum kita masuk penafsirannya, yaitu kemarin mulai ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Lail ini sebanyak 21 ayat. Kemudian surat ini dikatakan surat Al-Lail
dikarenakan diambil dari ayat yang pertama, yaitu Al-Lail, ya. Surat ini adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Baik, saya bacakan dan kita ulangi terjemahannya. Artinya kita ulang-ulang agar kita menghafal, ya. Sedikit banyak insyaallah ada yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla, demi malam apabila terang demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya, ini penafsiran yang pertama, yaitu para ulama yang berpendapat bahwa ma di sini adalah ma al-mausulah, yang artinya adalah alladzi, yaitu zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Atau madhab yang kedua, dan kedua-duanya benar, yaitu ma di sini adalah ma al-masdariyah, yang artinya berarti dan atau demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau menggunakan makna yang pertama, maka ini merupakan, ya, sumpah Allah dengan dirinya, yaitu Allah bersumpah dengan dirinya. Berarti ini merupakan sumpah yang sangat besar, sumpah yang sangat agung, yang mana biasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, kemudian sesekali Allah bersumpah dengan dirinya, yaitu wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Kalau arti yang kedua, ya, yaitu demi penciptaan laki-laki dan perempuan, maka sumpah ini pula tidak kalah, nggih, mboten kalah kalian sumpah ingkang pertama dan kedua. Keranten apa? Karena apa? Karena penciptaan langit dan bumi, ya, itu memang sesuatu, penciptaan malam dan siang, ya, merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa malam hari itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, memiliki faidah yang sangat banyak, baik faidah duniawi, ya, faidah yang bersifat dunia ataupun yang bersifat akhirat. Ya, sebagaimana malam hari tempat istirahat, tempat menikmati, rumah yang siang hari kita tinggal, tempat bertemu dengan keluarga, tempat beristirahat, ya, itu rumah kita, berteduh dari panas, dari hujan dan seterusnya. Itu kita lebih banyak di malam hari, ya. Maka malam hari ini merupakan nikmat Allah ataupun karunia Allah yang sangat besar, ya, sehingga malam merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan yang sangat besar, sehingga Allah bersumpah dengan malam. Ini duniawi. Secara akhirat, sebagaimana kita sampaikan kemarin, bahwa malam hari adalah tempat yang sangat cocok untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat maghrib, ada salat isya, ya, ada salat tahajud, ada salat malam, ada istighfar, ada qiyamul lail, ada tarawih, ya, bahkan malam Lailatul Qadar, ya, itu juga di malam hari, ya. Ada waktu sahur, ya, waktunya beristighfar, waktunya bermunajat, ya, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya adalah, ya, berkaitan dengan akhirat, ya, kenikmatan tentang akhirat kita yang dapat kita raih di malam hari.
Begitu pula siang hari merupakan karunia Allah yang sangat besar, ya. Siang harinya secara duniawi kita bekerja, kita berusaha, ya, kita bersilaturahmi, kita banyak aktivitas. Secara ukhrawi juga kita menjalankan ibadah, salat, ada juga puasa, ada salat duha yang hanya di siang hari, ya. Kemudian berjihad, ya. Kemudian amalan-amalan yang sangat banyak di siang hari. Puasa dan yang lainnya. Ya. Itu merupakan makhluk-makhluk yang sangat agung sehingga Allah bersumpah dengannya. Dan ternyata ayat yang nomor 3 ini, kalau seandainya itu dengan makna yang pertama, maka ini adalah sumpah yang lebih agung lagi. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan namanya sendiri ataupun dirinya sendiri. Ya, sifatnya sendiri. Atau dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini juga merupakan hal yang sangat dahsyat, ya. Bahwa seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berpasang-pasangan, dari manusia, Nabi Adam dan Hawa, ya, semuanya sampai akhir zaman berpasang-pasang, juga hewan, juga tumbuh-tumbuhan, yang dengan demikian Allah mempertahankan kelestarian makhluk hidup di dunia ini dengan apa? Dengan Allah menjadikan mereka berpasang-pasang. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dari awal sampai akhir dalam 3 ayat ini semuanya menggunakan makhluk Allah yang berpasang-pasang. Rahasianya ternyata Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan isi daripada sumpah. Isi sumpahnya adalah ayat nomor 4, ya. Jawaban dari sumpahnya Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian wahai manusia, ya, benar-benar beraneka ragam, ya. Ini juga mencakup jin, ya. Keranten jin juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Maka kalau kita melihat manusia beraneka macam usahanya, ya. Usaha duniawi ataupun usaha ukhrawi. Kita melihat ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang ikhlas imannya, ada yang musyrik, ada yang bertauhid, ada yang ahlu sunnah, ya. Ada yang, ya, mengikuti kebid'ahan dan seterusnya. Ada pelaku maksiat, ada yang taat. Manusia bermacam-macam, ya. Ada yang ahli salat, ada yang tidak ahli salat. Ada yang ahli masjid, ada yang jarang-jarang ke masjid, atau bahkan ada sebagian orang yang tidak pernah ke masjid. Ini semuanya, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, atau Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa usaha kalian wahai manusia itu benar-benar beraneka ragam, ya. Ini semuanya kita jadikan sebagai pelajaran, ya. Ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk, ada yang sayang dengan keluarganya, ada yang keras dengan keluarganya, dan seterusnya, ya. Maka dari situ tidak berhenti pada perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan. Tentunya itu berkaitan dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di akhiratnya, ya, semua balasan yang Allah sediakan juga bermacam-macam, ya. Ada yang mampir di neraka, ada yang agak lama di neraka, ada yang lama sekali di neraka, ada yang tidak keluar dari api neraka seperti orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik. Ada yang surganya rendah, ada yang surganya lumayan, ada yang tinggi sekali, ada yang bersama para nabi, ada yang di surga Firdaus, ya, dan seterusnya, ya. Itu merupakan konsekuensi dari semua usaha manusia. Ini menunjukkan
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan pada diri kita, yaitu apa? Memberikan kemampuan untuk berusaha, ya. Ada peluang kita menjadi lebih baik, ada peluang kita yang belum beriman menjadi beriman, yang belum taat kemudian taat, yang berdosa kemudian bertaubat, ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara contoh perbedaan-perbedaan tersebut. Allah mengatakan di antara perbedaan-perbedaan manusia, perbedaan usaha-usaha manusia, apa yang diusahakan manusia itu berbeda-beda. Itu dicontohkan dalam ayat nomor 5 sampai nomor 10, ya. Ini menunjukkan keragaman manusia dalam berusaha, dalam beramal. Allah mengatakan fa amma man a'ta wattaqa, ya. Maka adapun orang yang memberi, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya, dan bertakwa. Ini model yang pertama. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa orang yang memberi itu ada yang bertakwa, ada yang tidak bertakwa. Sebagaimana kita jelaskan kemarin bahwa yang memberi dan bertakwa inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berinfak, menginfakkan hartanya, beramal dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas dia, tidak ujub, tidak pamer, tidak riya, tidak mengungkit-ungkit pemberian, ya, memberikan pada tempat yang benar, ya. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya, ya, seperti bersedekah, memberikan tapi hutangnya enggak dibayar. Memberikan sedekah sunnah tapi zakat yang wajib enggak dibayar. Ini termasuk apa? Termasuk berinfak yang tidak dibarengi dengan ketakwaan. Maka kalau yang dibarengi dengan ketakwaan adalah yang tadi, ya, yang telah mengerjakan itu dengan ikhlas dan seterusnya, kemudian menjalankan yang lebih wajib yaitu zakat, baru kemudian sedekah yang lainnya. Sebelum zakat pun telah memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang wajib dahulu, kemudian yang sunnah itu adalah gambaran orang yang berinfak yang dibarengi dengan ketakwaan. Wa saddaqa bil husna, ya. Maka adapun orang yang berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan bertakwa, ya, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna. Membenarkan al husna yang pertama itu membenarkan tauhid, membenarkan dua kalimat syahadat. Al husna juga berarti ganti, ya. Ganti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, ataupun bahwa al-husna artinya adalah surga, yaitu orang yang membenarkan surga atau membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti dari infak yang mereka berikan di dunia. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, ya, ayat yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, ya, dari suatu infak, fahuwa yukhlifuh, maka Allah akan menggantinya. Kalau orang itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti, pasti akan mengembalikan apa yang dia infakkan di jalan Allah, ini akan menjadikan orang semakin yakin dan bersemangat untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu Rasulullah SAW bersabda, ma min yaumin tatlu'u fihi syamsu illa malakani yanzilan, ya. Tidaklah ada suatu hari pun selama matahari masih terbit
illa malakan yanzilan, kecuali ada dua malaikat yang turun dari langit. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang di antara keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang mau menafkahkan hartanya di jalan Allah. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah ya binasakanlah, hancurkanlah harta orang yang bakhil, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang membenarkan ini ya, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala atau yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, maka balasannya Allah mengatakan dalam ayat yang nomor 7, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kelak kami, kata Allah, akan memberikan kepadanya jalan yang mudah atau jalan kemudahan ya, yaitu tentunya bukan cuma kemudahan di dunia ya, iya di dunia pun akan dimudahkan. Orang yang banyak bersedekah, orang yang banyak berinfak ya, itu di dunia pun akan banyak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunianya mudah, di alam kubur juga mudah ya, di alam barzah diberikan kemudahan, di padang mahsyar akan dinaungi dengan sedekahnya. Dan tentunya yang lebih besar adalah dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian macam yang lain atau lawan daripada kelompok yang pertama adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat nomor 8, wa amma man bakhila wastagna, dan adapun orang yang bakhil ya, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya kepada keluarganya ya, atau dia tidak membayar zakat dan yang lainnya, wastagna, dan dia merasa cukup ya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan hartanya, harta sudah banyak, anak keturunan banyak, kedudukannya tinggi ya, maka kadang-kadang hal-hal tersebut melalaikan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiang kalau wau boten ndonga dumateng Allah, boten nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup saking Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini ya, dan juga dia disebutkan dalam ayat yang nomor 9, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, mendustakan dua kalimat syahadat ya. Karena kenapa? Dua kalimat syahadat itu adalah amalan yang terbaik. Kedudukan Islam yang paling mulia terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Ya, yang paling mulia dari semua kewajiban adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, terkandung dalam syahadat yang pertama yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian amalan yang terbaik yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikandung dalam syahadat yang nomor 2, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Atau juga mendustakan surga, mendustakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka balasan yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat nomor 10, fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan yang sulit ya, jalan yang sukar. Orang tadi di dunia akan mendapatkan kesulitan ya, di alam kuburnya akan mendapatkan kesengsaraan, di padang mahsyar tidak mendapatkan naungan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah, atau kama qala, setiap orang
itu nanti di padang mahsyar akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Bilih sedekahipun kathah nggih payunge amba. Nggih. Nek sedekahipun sekedhik nggih payunge ciut. Nggih. Naungan yang dibutuhkan di padang mahsyar nanti adalah naungan dari matahari yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau sekarang disebutkan oleh para ilmuwan yaitu jutaan kilometer dari permukaan bumi, dan nanti pada hari kiamat akan didekatkan hanya 1 mil ataupun 2 mil, yang mana 1 mil itu hanya 1,6 kilo. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat nomor 11. Ini berkaitan orang-orang yang tidak mau sedekah, orang-orang yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, tidak memperhatikan zakat. Kadang zakat niku nggih mboten diilmuni. Kadang-kadang nek wancine zakat niku namung mengambil harta semaunya kemudian dibagikan tanpa dihitung. Ya, mestinya dihitung. Nek enggak ada usaha-usaha niku dijumlah usaha-usaha nipun, toko-toko nipun niku diaudit nggih, dijumlah sedaya, kemudian bilih sampun sampai nisab nggih, lan nisabipun niku sederajat kalian harga 85 gram emas. Berarti kira-kira sekitar nisab itu ya sekitar 62 juta atau 65 juta. Kalau emas naik maka nisab juga naik, ya. Maka dari total harta yang dia miliki, perdagangan yang dia miliki, hasil panen yang dia panen, ya, dan harta-harta yang lain, kemudian dikeluarkan 2,5%-nya dari 100 juta. Berarti pinten? Dari 100 juta niku dikeluarkan 2,5 juta sekedik, nggih. 2,5 juta. Orang yang punya aset 100 juta, tokonya itu isinya 100 juta, toko plus rekening toko, kemudian uang di brankas, nggih, niku dihitung, kalian utang sing diutang tiang sing pasti kembali. Nek utang digawa Melayu mboten dihitung. Tapi utang sing pasti kembali niku, niki diutang konco iki 1 bulan lagi akan kembali, 2 bulan lagi akan kembali, dihitung, ya. Setelah dihitung kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau asetnya 200 juta berarti zakatnya 5 juta. Sedikit, ya, sedikit. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat nomor 12. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keragaman manusia, wonten ingkang ahli ibadah, wonten ingkang jarang ibadah, wonten ingkang taat, wonten ingkang bermaksiat, wonten ingkang beriman, wonten tiyang ingkang kafir, lan macam-macamipun menungso niku dikembalikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 12, inna alaina lal huda. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan hidayah atau memberikan penjelasan kepada para hamba, kepada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab pada setiap umat. Nggih. Mboten enten satu umat pun kecuali Allah telah turunkan kitab. Mboten enten suatu kaum pun kecuali Allah utus seorang nabi, seorang rasul. Nggih. Ini merupakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah menjamin, Allah pastikan bahwa kewajiban Allah lah,
untuk memberikan penjelasan kepada umat manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan yang hak, ini yang benar, ini yang salah. Allah menjelaskan ini yang hak, ini yang batil, ini yang sesat, ini yang lurus, ini yang diridhoi oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah. Sedaya sampun dijelasaken dening Allah Subhanahu wa taala. Allah mboten ninggalkan satupun perkara ten donya menika. Tidaklah Allah meninggalkan satupun perkara di dunia ini kecuali Allah telah jelaskan hukumnya, telah jelaskan kedudukannya, telah Allah jelaskan caranya, ya. Semua Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aku tinggalkan kalian, ya, taraktukum, ya, aku tinggalkan kalian dalam keadaan apa? Islam yang telah jelas, ya. Islam yang telah terang benderang, semua hukum telah jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, perkara yang halal telah jelas, perkara yang haram telah jelas. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan di dalam agama yang telah jernih, sangat putih, sangat jelas. Sampai Rasulullah mengatakan lailuha kanahariha, siangnya itu bagaikan malamnya itu bagaikan siangnya, saking jelasnya ajaran-ajaran Islam. Dan dalam ayat 13 Allah juga telah menjelaskan wa inna lana lal akhirata wal ula. Wa inna lana, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Terus akhirat lan dunia menika, dunia lan akhirat menika adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita ingin mencari dunia, carilah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerantan dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tempuhlah jalan untuk mencari dunia menika sesuai kalian sunnatullah, nggih, garisan-garisan yang telah Allah gariskan. Tiang kepengin sugih nggih kedah, tiang kalau wau bekerja, tiang kalau wau kepingin kehidupanipun cukup nggih kedah, aja sampai boros-boros, lan sunnatullah ingkang lintu. Begitu pula akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sinten tiyangipun ingkang kepingin meraih akhirat, ingin mendapatkan akhirat, maka hendaknya dengan iman, hendaknya dengan Islam, hendaknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengetahui jalan menuju akhirat, ya. Dan diantara jalan menuju akhirat yang paling cepat, yang paling dekat menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa orang yang menempuh sebuah jalan yang dia di situ mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu agama, mencari ilmu akhirat, ya, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya dengan usahanya mencari ilmu Allah, mencari ilmu agama, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Nggih, kados kita katakan kepengin bertemu kalian seorang yang kaya raya, katakan ten pundi nggih, ten Trenggalek utawi ten pundi ngoten nggih, daerah ingkang dereng kita ketahui,
tentunya yang paling perlu kita siapkan adalah kita harus mengetahui alamatnya, mengetahui rutenya, mengetahui jalannya, paling tidak nomor teleponnya juga sudah ada, share lokasi ya, lokasi yang kita tuju juga jelas ya. Begitulah itu kedudukannya kita mencari ilmu sehingga kita tahu benar-benar pundi jalan engkang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat kalian surganipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang nomor 14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anzartukum naran talazza ya. Maka aku peringatkan kalian dari neraka yang menyala-nyala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pilih ayat menika ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keragaman manusia, kemudian Allah telah menjelaskan petunjuk, telah menjelaskan tentang ajaran Islam dengan sejelas-jelasnya. Allah juga telah jelaskan bahwa dunia dan akhirat adalah milik Allah. Allah yang mengaturnya, yang menentukannya, yang menjelaskan jalannya. Maka Allah juga memperingatkan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala yang menyala-nyala. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ayat ini kita jelaskan lebih lanjut dalam pertemuan yang akan datang, mulai ayat yang nomor 14. Dan sebuah kisah yang sangat mengharukan bahwa seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz ya, Umar bin Abdul Aziz yaitu seorang khalifah dalam Bani Umayyah ya, yang sangat baik, yaitu cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau membaca ayat ini, ketika menjadi imam kemudian membaca ayat ini, ketika beliau sampai pada ayat fa'anzartukum naran talazza, maka aku peringatkan kalian wahai manusia api neraka yang menyala-nyala, maka beliau menangis, maka beliau terisak-isak dan tidak bisa melanjutkan bacaannya, sehingga beliau kemudian mengganti dengan ayat dengan surat yang lain. Kemudian beliau menyelesaikan sholatnya. Ini seorang khalifah yang urusannya sangat banyak, yang beliau adalah khalifah kaum muslimin yang sangat terkenal. Tetapi meskipun sedemikian tinggi kedudukannya, tapi ternyata beliau adalah orang yang sangat merenungi Al-Quran, sangat menghayati Al-Quran ya. Kesibukannya sebagai kepala negara tidak menghalang-halangi ternyata beliau adalah orang yang memahami Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan sampai beliau ya tersentuh dengan ayat yang mulia ini, ayat yang menakutkan ini, yaitu ayat tentang neraka Allah Subhanahu wa taala yang Allah peringatkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan memberikan tambahan keimanan kepada kita, kekhusyuan kepada kita ya, dan menjadikan kita semakin bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.